Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 dari kelas 12 IPA 5. Nama saya Monica. Nama saya Gladys. Saya Kristina. Saya Esther. Saya Dietri. Saat ini kami akan melakukan wawancara dengan pemuka agama dari kepercayaan Parmalim dengan Bapak Antasilagan dari Parmalim. Kami akan memulai dengan sesi tanya jawab. Jadi Bang, pertanyaan yang pertama itu, mengapa pelaksanaan peribadatan rutin dilakukan pada hari Sabtu pada kepercayaan Parmalim? Jadi sebenarnya dulu itu lebih tepatnya di Samsara Purasa kita berduanya. Cuma dalam sebulan itu lebih sering kenanya di hari Sabtu. Jadi sempurnakan lebih biar jangan pindah-pindah dia. Kadang Senin, kadang Rabu, kadang Jumat. Disempurnakan oleh pemimpin kita jadi hari Sabtu lah. Apa namanya tadi Bang? Dulu kan aku bilang kemarin itu hari-hari Batak itu ada di Parmalim. Oh. Gitu. Jadi sering itu di Samsara Purasa, Samsara. Jadi karena bertepatan keseringan dikenanya dari Sabtu, tapi itu udah lama. Sempurnakan lah kayak Sabtu lah. Iya. Oke. Kalau pertanyaan yang kedua, apa aja sih alat-alat yang diperlukan untuk melakukan peribadatan dalam kepercayaan Parmalim? Kalau untuk ibadah hari Sabtu itu ada dauba. Itu bentuknya kayak mana, Bang? Itu yang kalau kayak di Katolik yang dibakar kemenyan. Oh, kayak dupa juga. Dupa. Soalnya aku Katolik, Bang. Nah iya makanya bilang langsung ku contohkan tadi baru pangurason. Ada nggak air suci? Ada? Ya, ada. Yang dipercik-percik itu. Ya. Itu kalau baru lagi tiar kita kan nggak duduk di kursi. Kalau hubungan kita berdua itu nggak duduk di kursi, dia berdiri dulu di atas lagi tiar, kita lapis. Tahu kan lagi tiar kan dia terbuat dari bayon asli. Bayon. Itu wajib pakai ulos kita, Bang? Ya, kalau untuk orang tua dia pakai ulos. Kalau untuk apa namanya untuk orang tua yang laki-laki pakai sorban putih, pakai jas, minimal kemeja lah yang rapi. Baru ulos pakai abit namanya yang di sini. Kalau untuk ibu pakai ulos juga, pakai kebaya, baru pakai abit juga di bawah. Kalau untuk naposonya tahu kalau di masa Bataknya remaja naposo itu pakai sarung sama ulus. Berarti itu perempuan yang wajib pakai kebaya gitu, Bang? Kalau ibu-ibunya? Ya, Oh. Kalau yang naposonya pakai kemeja rapi lah, sopan gitu, pakai sarung. Oke, Bang. Lanjut ke pertanyaan ketiga, kenapa agama Parmalim itu dilarang buat mengkonsumsi B2 atau babi? Sebenarnya ini udah suatu peraturan yang tertulis ya, bukan istilahnya yang karena nggak selera atau dari larangan dari hukum. Nggak, di buku pedoman agama kita itu udah dilarang itu. Babi B1 B2 baru darah nggak bisa. Oh, berarti kalau orang Parmalim juga nggak boleh makan darah? Nggak bisa darah, nggak bisa. Berarti pantangannya itu aja? Melihara juga B1 B2 nggak bisa, melihara juga nggak bisa. Berarti kita pelihara anjing nggak bisa juga, Bang? Nggak Kalau bisa. Parmalim? Nggak bisa melihara babi, anjing nggak bisa. Oh. Apa sih kalau boleh tahu kitab sucinya agama Parmalim, Bang? Kalau untuk pedoman sehari-hari atau untuk bahan pelajaran itu namanya pustaka perguruan. Pustaka? Perguruan. Oh. Itu semacam Alkitabnya gitu kalau di kami? Kalau di Alkitabnya di kami itu pustaka nguluan. Jadi pustaka perguruan ini diambil dari pustaka nguluan ini. Setidaknya untuk orang yang belajar, untuk anak-anak atau orang tua gitu. Patik juga di situ ada patik-patiknya juga. Oke, Bang, kita lanjut ya, Bang. Jadi Bang, kalau pertanyaan keempat ini apa sih arti dan simbol agama Parmalim? Simbol. Iya, artinya. Sama simbol. Sebenarnya kalau untuk simbol kalau kita nggak ada, tapi kalau kayak administrasi ada. Kalau simbol kita itu kayak salib gitu ya, nggak ada. Tapi kayak administrasi, istilahnya bukan administrasi dulu untuk apa namanya stempel lah atau untuk pelengkap administrasi ada. Itu tangan narkoba, kayak gini gitu.
Kan di makalah Baru kami yang itu. di atas itu kan ada ayam tuh. Iya, itu yang mau Itu kutanya. melambangkan bahwa kita itu berdoa itu atau dalam ritual itu ada pelian namanya. Dan itulah salah satu dari semuanya. Nggak mungkin semua pelian taruh di atas kan? Pilihan itu apa, Bang? Itu persembahan kita. Itu lambangnya bahwa kita itu Jadi yang ayam itu yang disembahkan gitu. ya tergantung apanya, ulonnya. Kayak si Pahasada itu habing putih. Si Pahalima ada selang-seling, bisa tahun ini kerbau, bisa lembu. Itu ada aturan-aturannya tertulis memang, Bang. Ada. Beda tahun, beda. Beda yang disembahkan gitu. Iya, kalau si Pahasada habing. Karena si Pahasada itu kalau kayak di Kristen ya Natal ya. Itu Iya, merayakan Natal. hari kelahiran Tuhan kita. Oh, berarti ada juga kayak gitu ya, Bang? Iya, paling juga Natal ada. Tapi si Pahasada namanya. Merayakan hari kelahiran Tuhan. Itu tanggalnya Tanggal 25 juga. Bukan. Jatuhnya dia ke bulan-bulan gitu lah. Di Pahasada lah. Jadi di kalender Batak itu kalau kalian di sesi juga di apa ada 10 bulan. Jadi enggak Pahasada itu enggak selalu di bulan 1. sama kalender kayak kalender biasa, Bang. Beda. Nah 10 bulan. Bayangkan lah kita kan 12 bulan nih kalau nasional. Kalau kalender Batak 10 bulan. Bulan-bulannya sama, Bang. Karena nanti di bulan 2 itu Pahasada. Di bulan 2 itu Nggak pernah aku lihat. Pahasada. Jadi Bang, kalau makna dari hari-hari besar itu apa artinya? Hari besar. Ya kayak yang Abang bilang tadi lah, apa aja Oh. hari-hari Apa besarnya. aja Ya itulah saya bilang tadi itu si Pahasada itu ada di sana 2 kegiatan ya. Pertama itu mangan napait. Mangan napait ini acara di sana kita ada puasa 1 kali 24 jam. Nah itu dalam kepercayaan kita untuk seremoni penghapusan dosa, menebus dosa. Jadi kita puasa itu selama 24 jam ya secara logikanya ya kita biar dikosongkan dulu semua apanya, baru di situ kita nggak bisa makan, nggak bisa sebenarnya ya mencari hiburan lah yang betul-betul fokus lah untuk mengingat kesalahan kita gitu. Dan itu mangan napait itu lambangnya kan napait itu kan sebenarnya kepahitan, kesedihan, kepedihan dulu raja-raja kita yang perjuangkan agama itu kita merenungkan itu kembali gitu. Itu baru yang si Pahasada itu juga aku bilang tadi merayakan hari kelahiran Tuhan Semari Bulbusi. Jadi Bang, cara peradatannya di agama Parmalat itu gimana? Peradatan Iya, caranya. Apa yang dilakukan waktu acara waktu ritual itu, Bang? kayak si mangan napait itu kita di punguan masing-masing ya. Punguan itu cabang ya. Nah, contohnya nih pusat kita kan di Kota Tinggi, di Medan kan ada juga di Parmalim, itu punguan Medan, ada di Jakarta punguan. Jadi mangan napait itu kita laksanakan di punguan masing-masing, di wilayah kita masing-masing. Itu kita puasanya, situ mangan napaitnya. Baru setelah habis mangan napait itu kan ada 2 hari nih, kita semua diminta datang ke Kota Tinggi. Di sanalah, nah di situ nanti batu peliannya habing, baru berdoa, ada manoktor juga. Nah, manoktor itu ya tadi merenungi semua kelahiran Tuhan kita sampai dia dewasa, sampai dia melawan kejahatan. Nah itulah kayak seremoninya gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya, di agama Parmalim itu apa yang disembah? Tuhannya siapa, Bang? Kalau di Parmalim? Jadi kalau kayak di kami ya, Debata Mulina Mulu itu yang maha besar, Debata. Dia punya anak Tuhan gitu. Jadi dia menutus anaknya dilahirkan di tengah manusia, karena nggak mungkin Tuhan langsung berdiri gini kan, yang ada kita takut apalah. Ya, dia diutus tondenya dari keturunan manusia untuk itu tadi, untuk meninggalkan istilahnya kalau di Batak itu Halbengeton itu kebaikan gitu. Di kami itu namanya Tuhan Semari Bulbusi, itulah anaknya Debata gitu. Debata itu yang maha besar. Sama kayak, maaf kata kalau salah ralat ya, kayak Yesus. Kan ada Allah lain kan? Bapak yang di surga. Atau yang paling tinggi Yesus. Ada nggak lagi di atasnya? Ada nggak? Coba. Allah kan? Allah, Nah, Bang. itu. Iya. Di kami juga gitu, Tuhan itu ada, tapi Allah juga ada. Gitu. Iya, ngerti. Jadi Allah lah, Tuhan lah, Debata lah yang mengutus Tuhan Semari Bulbusi
karena manusia tadi udah kelewat batas karena merasa dia punya kesaktian. Dulu kan orang-orang manusia atau apalagi di setiap suku lah masih kental itu apa spiritnya kan, mau di Batak, mau di Karo, mau di Nias, istilahnya masih bisa. Contohnya punya kekuatan sendiri, mau buat ini bisa, mau buat penyakit bisa, mau terbangkan ini bisa, mau minta hujan bisa. Karena itu tadi merasa dia kuat, dia melupakan Tuhan. Nah, dia diutuslah tadi anaknya itu Tondinya itulah dari tengah-tengah manusia untuk mengajarkan bahwa kekuatan dan kekuasaan semua punya Tuhan gitu loh. Gitu. Jadi Tuhan kita ya Semerbosi, ya Allah kita ya di Batam Mojinabulon, Tuhan gitu ya. Jadi yang kita sembah intinya Tuhan gitu. Jadi Singaraja itu bukan Tuhan, tapi raja. Dia bilang kalau yang lain nabi apa kalau di Kristen. Jadi bukan si Singaraja yang disembah kan bang? Sebenarnya bukan disembah, tapi kita doakan juga. Karena itu yang memberikan kita ajaran pertama. Kalau nggak ada Singaraja kita nggak tahu ajaran itu tadi. Kita nggak kenal Tuhan gitu loh. Nah, sama kalau kayak di kalian, siapa yang pertama membawa ajaran Kristen? Nomensen. Nah, Tapi belum kayaknya enggak. Yang ngasih ke Nomensen siapa? Langsung Tuhan. Yang pertama dari istilahnya nih, kalau dari Tuhan yang menerima wahyu pertama lah. kalau dulu kan bang itunya itu apa yang dari Eropa datang bawa Ya ini. disitulah siapa? Yang Singaraja gitu Glory juga yang Gospel. menerima wahyu Iya. pertama. Gitu. Jadi kita sebut Raja Malim Midepata, malaikat Tuhan gitu lah. Oke bang. Bagaimana tanggapan agama Parmalim itu terhadap agama-agama lain? Kalau kayak di kami itu ya agama lain juga kita mengaku itu juga agama, dari itu juga ajarannya itu kan dari Tuhan juga. Cuma kayak tadi dan mungkin dengan jalan berbeda, tapi ajarannya tetap kebaikan. Selagi mengajarkan kebaikan, kami anggap itu adalah ya sama Tuhannya. Tapi kalau udah mengajarkan ya menyakiti orang atau istilahnya nggak menyembah Tuhan, itu nggak agama. Gitu. Cuma itu tadi ya kita masing-masing kan dilahirkan di tempat yang berbeda. Iya. Kami di Parmalim, kami di Agamamu, Kristen. agamaku, agama. Gitu. Bagaimana cara berdoa agama yang esensial maupun material? Yang esensial dan material maksudnya gimana? Yang gimana saya bilang ya? Kalau bentuk materinya gitu kayak mana bang cara berdoanya? Kalau bentuk materi, Kalau misalkan bang di kami berdoa lipat tangan, bikin tanda salib kalau di Katolik dulu, kalau di Parmalim itu gimana bang? ya tangan masoba kayak gini. Ya. Jadi tiap saat juga kayak gini? Hah? Setiap kita berdoa, mau makan, beribadah hari Sabtu, ya kita memohon gitu lah, berdoa memohon. Definisi berdoa itu kan sama dengan kami yang Kristen. Contohnya Atau di Kristen memang gimana? memang itu doanya kayak kita ini Muslim gitu kan, memang ada ketentuannya itu doa makan gitu. Ada. Ya sih, berdoa itu kan meminta dan memohon apa yang kita perlukan saat itu kan. Nggak mungkin dong kita beribadah di Sabtu, Tuhan berkatilah makanan kami, nggak mungkin kan. Itu kata-katanya udah ada langsung bang, atau dari Ada, kita aja? udah doa makan ada, mandi juga kita berdoa. Doa makan ada, mandi juga berdoa, memotong hewan juga berdoa. Kalau kami kan apa yang mau kami doakan itu aja yang kami bilang langsung gitu kan. Oh gitu. Kayak Tuhan kami mau makan berkati makanan ini udah selesai. Berarti mungkin kalau Parmalim ada kata-katanya gitu ya bang? Itu juga Tuhan, kalau tulisannya berkati makan kami ini, kalau di bahasa Indonesia kan mana? Kalau di bahasa Kalau nggak bahasa Batak kan aja bang, apa orang Bataknya ini semua? pasu-pasu mas panganonon tau si kita berguna asang mulai mengulah nomor kelemahan rohani. Sebenarnya bila ada kekuatan kami, ya berbuat seperti yang kami inginkan. Mirip-mirip sama dua orang Batak ya bang? Makanya saya bilang sebenarnya itu kan sama. Apun kita Iya, opungku pun sama kayak gitu nih berdoa. Kalau kayak kalau kita pernah kalian ikut ke pesta di orang Batak itu ya duanya sama-sama, hanya akhirnya aja Yesus Kristus Iya sama ya bang. itu aja. Paling kalau kami dibilang di awalnya Alia menamina di Bandung Gijang paling gitu-gitu aja ya kan bang? Kalau kami kan di Batam Mojinabulun Iya, beda-beda dari situ. tertulis. lanjut bang. Apa saja larangan yang telah ditetapkan agama Parmalim? Soal makanan atau soal perilaku gitu.
Kalau boleh sekaligus bang. Makanya yang bilang tadi kita itu ada pati, ada 23 Aturan. 23 lah situ tantangan. Mulai dari pertama itu yang pertama ya tujuan dari Batak memuji Tuhan. Yang kedua informasi raja. Ya, raja siap bagi, raja termasuk ya raja-raja kita, karena kita duduk di negara yang berbangsa ini ya kita juga menghormati itu termasuk baru paduan haholongin dengan jolma itu baru sampai 23 ada itu baru dia manggula dia siang anon asarong perguni badan memuji putri Batak. Jadi kita harus rajin bekerja biar ada kekuatan bareng kita mencari hangun lebih todi gitu. Kan kita kan nggak mungkin juga hanya berdoa percaya sama Tuhan tapi kita nggak bekerja. Nah, dari mana jalannya kan karena kita hidup di ini gitu. Baru ada tidak dilarang manakon sejadi bangun menjual mana sejadi ada juga mengalakkan sejadi istilahnya mengambil istri orang juga nggak bisa. Iya. Eme di bakata sobo dan jari margada ringgit dan jari margada istilahnya kita nggak bisa membungakan uang. Maksudnya bang? Istilahnya ringgit ini kan kalau diletakkan kan nggak mungkin bisa bertambah kan. Tapi kalau padi kita tanam bertambah. Nah, makanya ya harus disuan. Jangan kita ngasih ke kamu contoh 1 juta, kita berharap harus ngasih 1,5 juta. Dari mana ya? Gak mungkin kamu simpan di rumah bertambah kan? Ya harus ada proses gitu loh. Jadi kalau di termalim itu harus ada proses. Jangan kayak tadi bilang tadi meminjamkan orang benda ataupun uang ataupun apa kita mengharapkan dan mematok, apalagi mematok ya imbalannya. Kecuali yang tadi merasa terbantu bangkit dia ngasih yang terima kasih nggak masalah. Jadi kayak koperasi di kita dilarang nggak bisa koperasi. Jula-jula gitu ya bang. Jula-jula bilang. Jula-jula kan nggak berbunga. Berarti kalau bank pun nggak bisa lah bang. Bank kan berbunga. Coba bedanya itu sedikit ya bank sama koperasi. Yang minjam ke bank itu untuk usaha atau untuk Usaha sih biasanya. untuk bisnis kan? Iya bisnis. Dan kita merasa terbantu kan? Iya. Coba yang minjam ke apa? Operasi. Oh. Kita Berarti kalau partagi itu pun nggak bisa bang? Tahu bang kan partagi itu? Dan bunganya berapa? Itu Hanya kepepet kesannya orang Kalau- minjam ke situ kan? iya kalau partagi itu bunganya memang nggak Kita terbilang kan meminjamkan gitu. untuk membantu sih nggak masalah. Sebetulnya aku pengusaha miliuner lah. Ya saya bersyukur bank bisa mencarikan gitu loh. Karena saya kembangkan ini bisa sekian-sekian. Tapi kalau coba saya meminjamkan 1 juta, padahal untuk beli susu lah ini sama apa. Seharusnya kan kita tolong ini kan. Oh. Nggak kita kasih 20% lah. Iya. Gitu. Seharusnya kita tolong dan nah nanti kalau ada uang balikan. Seharusnya kalau dia seperti itu. Makanya dibilang ringgit menjadi margada. Hanya emen yang jadi margada ketika ditanam. Iya, Makanya bilang ngerti. eme di bakasa sopo dan cari margada. Gitu. Sebenarnya eme yang ditaruh di rumah itu nggak mungkin beranak, harus ditanam dan proses tadi. Gitu. Oke bang. apa saja sanksi yang diberikan kalau melanggar dari situ bang? Tergantung tingkat pelanggarannya. Kalau dia istilahnya kan kita ada juga ada hukum negara nih, kita kan Iya. ikut juga ya, dari kita ada juga istilahnya nih kalau malas beribadah ada peringatan dari ini dari ulu punguan. Nah, baru datang ke rumah nasihatin juga ada rumah tangga yang kita nggak ada ini, kalau rumah tangga ada bercerai kita nggak ada di permalim itu surat cerai, memang nggak diinginkan cerai itu. Jadi nggak ada istilah sah cerai, nggak ada di permalim, nggak dibolehkan. Jadi kebilang tadi sanksi tadi kalau mencuri ya tetap ada ini Hukum. ada hukum. Yang pertama itu hubungan datang tanya beli peringatan kalau tetap juga seperti itu. Jadi kayak kita ada sipalima itu kan ada namanya papungusoba. Jadi papungusoba itu ya kita membantu atau ikut membantu secara materi, pikiran sama tenaga. Contohnya nih untuk si Pahalima kan butuh biaya nih. Itu kan semua dari jemaatnya itu dikumpulkan. Istilahnya kita merasa kalau ikut kita membantu itu kita udah ikut membadiakan atau menjaga kehormatan ulaun itu gitu. Jadi kalau kita bersalah kita nggak diterima itu uang tadi sobanya itu. Dan kita merasa sedih tuh karena kita nggak ikut lagi di acara ritual tadi. Nah, Adanya kolekte di apa bang? enggak ada kolektif. Oh. Dan ulupungan kita nggak bergaji, nggak ada gajinya.
sama kayak pastor nggak digaji. Surga digaji. Ya. Jadi bang kalau tempat ibadahnya itu kayak mana? Gimana? Tempat ibadahnya. Bangunan persegi 4 di dalamnya itu ada langgatan namanya ya. Langgatan. Istilah Mimbar. tempat, Mimbar gitu. kayak mimbar lah. Tapi kita bentuk persegi 4 gitu, tingginya sekitar. Kayak pertanyaan ya bang, Hah? segi empat Persegi gitu. 4 baru dia Iya. ditutup sama kain putih lah pinggirannya kayak. Kayak mimbar Di situ lah diletak Pernah apa gue tengok di TikTok. di TikTok. Iya. gitu. Oh. Dan kalau dia bilang tadi ya, kalau dia apa namanya ama, dia bersorban putih. Kalau sorban hitam itu hanya hutan pemimpin tertinggi. Jika lo ada kalian tengok di video atau TikTok, kadang-kadang berubah hitam, apanya kadang putih, dan ulusnya kadang-kadang putih apa sorban putih enggak kita itu. Kita konsisten. Enggak ada sorban putih gini, dilihatkan gini baru kepala gini, ada lagi kata tambahan lagi hitam merah. Putih enggak ada. Yang tali bolit itu kita enggak ada. Enggak ada. Oh, sama yang makan-makan siri itu bang? Kan ada TikTok kan laki-laki itu. Itu bukan kita. Oh, Nah itu yang saya bilang kemarin, orang itu kan kadang ibadahnya ketika ada mimpi atau firasat ingin melakukan ibadah, orang itu ibadah. Kadang makanya mau malam. Kalau kita enggak, kita udah tertulis hari sekian harus ibadah setelah sekian, tanggal sekian bulan sekian itu harus menguli aturan sifat syahadah, sifat 5 gitu. Udah tertentu, enggak berubah-berubah dan itu rutinitas. Gitu. Sama kayak kita kayak Natal itu kan udah Daud. harus nggak bikin bulan 10 Tetapan tanggalnya. iya tanggalnya kita juga seperti itu. Oke. Kalau di TikTok itu tapi mau kita larang ya mau kadang orang itu kalau sama kami orang itu bilangnya nggak permalin, ada perbaringin, ada apa namanya nggak mau bakso Batak. Baru tahu aku bang, serius. Aku pikir permalin itu semua. Kalau yang kami itu permalin Putra Tinggi Labu Muti. Nah, itulah langsung yang di tempatnya ditunjuk Raja Maharaja dan pimpinan kami itulah yang ditunjuk Raja Maharaja dan itu salah muridnya. Karena dulu memang murid si Maharaja ini kan ada 12. Nah, ada 12 murid selama waktu dulu. Banyak orang-orang yang sakti lah. Makanya yang lain-lainnya ini mungkin bisa aja dikasihnya ilmu spiritual bisa mengobati. Kalau ke kami itu enggak berdukungan dikasih ke pemimpin kami. Iya tadi hama limon, istilahnya lebih ke agamaan yang dikasih ke pemimpin kami pertama. Tapi dia punya kekuatan juga gitu. Jadi nggak hanya mistis yang kuat. Kalau yang lain mungkin nggak tahu ya, entah lebih ke mistis kita nggak tahu. Ada 12 muridnya si Maharaja dulu. Tapi yang disampaikan untuk meneruskan ajarannya tadi ya Hupung Induk Bolon namanya Raja Bulu Pos-Pos. Oh, oke. Oke, pertanyaan selanjutnya ya bang, apakah ada syarat pakaian untuk dilakukan melakukan peribadatan? Tadi udah. Itulah yang tadi bilang tadi kalau secara pakaian tadi kalau untuk ibu itu pakai kebaya, pakai ulos, baru pakai abit namanya. Ama juga gitu pakai jas, pakai ulos, pakai abit juga, pakai tali-tali warna putih. Nah, kalau untuk naposonya pakai ulus ya kemeja rapi baru pakai sarung. Untuk cewek juga pakai ulus kemeja rapi dan sarung. Dan rambutnya disanggul namanya gitu. Nah, ini kayak apalah pramugari gitu lah. Ya, sopan lah gitu. Lanjut. Oke, selanjutnya syarat apa saja untuk menjadi seseorang yang beragama Parmalin? Kalau dia lahir di Parmalin udah pasti ya tinggal Iya. ngikutin ya. Kalau yang dari luar itu istilahnya harus dia mau menikah atau menjadi orang tua lah dia bisa sah jadi Parmalin. Kalau kayak gila lah remaja nggak bisa dibilang Parmalin, tapi kalau kalian mengikuti ibadah terus dulu saya nggak larang. Selain kami mau Parmalin bilangnya gitu nggak masalah, tapi sahnya itu setelah berumah tangga. Oh, harus kayak gitu berarti ya bang? Iya, karena Nggak kan bisa kami disahkan dengan umur kami yang segini. karena kami mau dicatat nanti di data kita mau ikut keluarga siapa. Oh, berarti kalian harus sesuai dengan kakak juga. Iya, data sampai sana itu berdasarkan rumah tangga. Nah, saya rumah tangga ini anaknya ini. Nggak bisa sendiri kita itu. Kerinduan hatinya maksudku bang, nggak bisa. Bisa, istilahnya bisa kita secara mengikuti ibadah itu bisa. Dan kita merasa dipermalin, tapi secara sahnya tertulis
secara rumah tangga. Ya jadi jemaatnya lah Iya, bahasa. jadi Iya. jemaatnya itu waktu Karena kalian kan belum pasti nanti kalau masih lajang kita kan nggak tahu. Ini pun dari tentu kita Kristen nanti besok datang menjemput Islam. Iya kan contohnya mau kita sekarang permalim, rupanya 2 minggu lagi udah lah nggak jadi lah, Islam lah gue nggak bisa. Tetapi kalau udah sah dia jadi rumah tangga pasti nggak mungkin lagi kan udah punya pendirian kan, dan namanya udah jelas. itu ada juga ritualnya bang, kayak misalnya kami harus dibaptis Ada. dulu misalnya gitu. Namanya paranggiron. Oh, Jadi istilahnya kan kita apalagi kita kan tantangannya, apalagi yang dari kita yang Kristen kan udah makan babi kan, jadi ya kayak seremonial lah dikasih dari pengurasan tadi, dia diuras dulu, disucikan dulu, jadi pantangan tadi sama dulu dia melakukan apa dulu, karena dia udah menjadi seorang bakalan jadi orang tua nanti gitu loh, makanya dikasih juga itu tali-tali, harapannya dia jadi pemimpin nanti, pemimpin yang bersih, bisa mendidik anaknya, makanya tali-talihun itu kesucian. Suci itu kan kepala. Jadi bang, kalau dia dibaptis itu dari umur berapa? Kita nggak ada dibaptis, Iya maksudnya tapi ada acara kita itu pertama kalau mulai di acara di kita manusia ini, dia lahir si bulan umurnya namanya memberikan nama Matutuaek, Islam memberikan nama. Tardidi lah tardidi lah, Tardidi. iya gitu ya. Ada nama malua-maluanya gitu bang, kalau kayak orang Batak kan ada malua. Masuk Naposo sih ada, tapi bukan termasuk, istilahnya nggak harus itu jadi bisa jadi nada tua nanti. Ada namanya organisasi kita yang namanya Tunas Nembaru. Apa namanya bang? Organisasi Tunas Nembaru, Tunas Nembaru Naposo Gunung Permalim. Oh, Nah, tapi rata-rata semua masuk ke sini Naposo dulu, masuk ke organisasi ini dulu baru ke orang tua. Tapi bukan ada ritual di sana agama, nggak ada. Itu tadi hanya dari pas mau menikah tadi menjalan mas-masukan situlah ada ritualnya. Kalau baptis nggak ada. oke bang, kira-kira cuman segitu aja sih pertanyaan yang bakal kita kasih. Kami mau ucapkan terima kasih juga kamu udah mau bersedia untuk kami wawancarai malam ini. Karena kan kami juga ganggu waktu abang malam-malam harus keluar rumah. Langsung kerja tadi abang ini kemarin juga. Makasih juga atas kesediaan waktunya. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih semangat. Makasih bang.